mengingatkan mahasiswa lagi tentang materi yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Topik apa saja yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Satu, pertama kali kita ketemu apa? Kita bahas. Pernyataan proporsi dan nilai kebenaran. Pernyataan, apa itu proporsi, apa itu nilai kebenaran gitu ya. Terus apa lagi? Operasi, nak. Operasi pada proposisi ada apa aja? Oh, Benar dan kalau gitu. konjungsi disjungsi itu ya, Bu? Iya, betul. Ya, konjungsi, disjungsi, implikasi, diimplikasi ya. Diimplikasi. Oke, yang pertemuan 2 apa materi yang sudah kita bahas? Tabel kebenaran singkat dan biasa. Tabel kebenaran singkat dan biasa. Itu harus ini ya, harus dikuasai. Ya, yang biasa gimana, yang singkat gimana ya. Terus yang ketiga apa? Tautologi, kontradiksi, kontingensi, konvers, invers, dan kontraposisi. Converse, kontraposisi. Nah, ingat apa itu tautologi, apa itu kontradiksi, apa itu kontingensi, converse, inverse, kontraposisi, dan sebagainya. 4. Ini pengertian doang ya, argumen, Deduksi dan deduksi. Ya. Kemudian 5, pembuktian langsung ya. Pembuktian langsung dengan aturan penarikan kesimpulan dan ekivalensi. Ada 19 yang harus mahasiswa ingat. Udah, yang berikutnya ini kegiatan belajar 6. Nanti kegiatan belajar 7 kalian akan diperkenalkan dengan apa namanya itu, pernyataan kuantor dan pembuktian pernyataan berkuantor. Nah, sampai situ tuh untuk apa? Untuk ujian mid semester, walaupun ada induksi matematika tapi mungkin nggak terkejarkan, tapi akan tetap Ibu share video dan modulnya. Terus sesi ini sudah mengirim nama-namanya kemarin, Hazim, nama-nama anggota kelompoknya. Udah ya? Belum, Bu. Baru di grup kelas saja, Bu. Maksudnya? Oh, belum dikirim juga ke grup kita? Ke grup Sudah dibagi sih, Bu. Sudah dibagi berapa kelompok kemarin Hazim minta? Bentar, Bu, lihat. Materinya udah Ibu sebutkan kemarin. Apa-apa saja? Materi per kelompok, Bu. Udah? Sepertinya belum, Bu. Buat bagian materi kelompoknya. Belum ya? Oh Belum. iya, jangan lupa diingatkan Ibu terakhir pertemuan di itu. Berarti lokal sesi lain tuh yang sudah Ibu bagi pertemuannya. Jangan lupa Ibu diingatkan pertemuan hari Jumat terakhir itu untuk membagi materi kelompok setelah ujian mid semester untuk dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Itu tolong diingatkan ya, kalau sekarang nggak usah. Masih ada satu pertemuan lagi kan. Nah, ini yang kalian harus pahami ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang aturan kondisional. Nah, aturan kondisional itu kalau dari modul ini apa yang dapat kalian pahami dengan aturan kondisional? Itu. Bagaimana bentuk konklusi dari aturan kondisional itu? Konklusinya berbentuk implikasi. Berbentuk implikasi. Kalau berbentuk implikasi, ya ini sebenarnya boleh aja kalian menggunakan yang aturan yang 19 kemarin. Tapi bisa nggak? Ada yang bisa nggak? Ada yang sudah coba? Belum. Kalau belum, Ibu kasih waktu 7 menit atau 5 menit berpikir sekarang nih di lokal ini, maksudnya di ruang Zoom ini. Kita coba pecahkan 7 menit, mahasiswa boleh berpikir juga. Anggap kita belum tahu dengan aturan pembuktian. Anggap kita
tidak akan belajar aturan pembuktian kondisional. Kita cukup punya aturan pembuktian yang 19 kemarin. Coba buktikan ini dengan aturan yang 19 kemarin. Coba siapa yang pengen coba? Ini berarti ini Ibu bantu catatkan dulu premisnya. Coba siapa yang mau mencoba? Ada yang bisa tidak? Nah, silahkan. Kayak kemarin kita pelajari itu, misalnya 1 dan 2 modus tolen, ini modus ponen, ini apa, implifikasi, simplify, HD, DD, dan sebagainya boleh. Asalkan dia menuju kepada konklusinya. Siapa yang mau coba? Ada yang bisa nggak? Kasih waktu 7 menit untuk berpikir. Ada yang mau coba? Udah ada yang ketemu? Nggak bisa ya? Sulit ya? Susah, Bu. Iya, Bu. Susah, Iya, Bu. sulit. Sulit ternyata. Nah, makanya di sini diberitahu tuh, kita tentu mengalami kesulitan membuktikan argumen tersebut valid atau tidak valid dengan menggunakan aturan penarikan kesimpulan yang kemarin itu dengan penggantian karena argumen tersebut mengandung kesimpulan dalam bentuk implikasi. Nah, ternyata sulit, makanya nggak mau ketemu tadi itu caranya. Nah, untuk mengarahkan kesulitan itu, maka dibuatlah aturan yang disebut dengan aturan kondisional ini, gitu. Nah, aturan kondisional ini, aturannya seperti apa? Nah, kita coba lihat ke teorinya dulu, baru ke contoh ya. Ibu biasanya dari teori ke contoh nih. Ya, aturan pembuktian kondisional ini dengan menambahkan premis yang didapat dari antesenden konklusinya. Jadi seolah-olah kita menarik pernyataan pada konklusi yang kemudian kita tempatkan pada premis-premisnya.
Berarti konklusinya itu antecedennya kita jadikan sebagai premis-premisnya. Nah, selanjutnya menurunkan konsekuennya sebagai konklusinya. Jadi konklusinya itu dipecah, ada yang antecedennya sebagai premis, konsekuennya sebagai konklusi. Kan susah ya kalau mau maknai itu, mending kita ke contohnya saja. Biasanya contohnya akan bisa dipahami. Nah, apa maksud dari pernyataan itu? Nah, ini maksud dari pernyataan itu. Kan kita tulis dulu nih premisnya, premis 1, ini premis 2. Kemudian ini adalah konklusinya, ya. Nah, ini namanya kan antecedent ya. Kita bawa dia sebagai premisnya. Kemudian konsekuennya menjadi konklusinya. Ya, sampai tidak ada lagi bentuk dari implikasinya. Ini disebut dengan apa nih? CP disingkatnya itu berasal dari kata conditional proof. Ya. Biasanya disingkat dengan CP, conditional proof gitu ya. Nah, bawa lagi antecedennya menjadi premisnya. Kemudian konsekuennya menjadi konklusinya. Ini masih conditional proof atau CP, conditional proof ya. Nah, sekarang kalau sudah begini, kita bisa lagi membuktikan. Jadi ada premisnya ada berapa jatuhnya nih? 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan konklusinya yang D ini. Nah, bagaimana cara mengarahkan 1 sampai 4 menjadi D itu akan lebih gampang lagi ya. Contohnya nih 1, 3 dulu. 1, 3, apa nih? Modus ponen. Dapat kesimpulannya jika P maka C ya. Kemudian berapa lagi? 5 dan 4 lagi. 5 dan 4. Kok 5 dan 3? 5 dan 4 ya. Modus ponen juga dapat C. Oke. Terus yang ke selanjutnya 2 dan 6. 2 dan 6 dapat ini modus ponen juga D dan E. Dia kan menuju D, apalagi nih yang terakhir? Simplify pasti ya. Yang di bawah ini 8 nggak kelihatan di layar nih. Simplify ya. Berarti D 7. Simplify. Udah dapat ini D konklusinya. Sama. Berarti argumen ini adalah argumen yang valid gitu ya. Nah, ternyata dengan aturan yang kemarin itu enggak bisa, sulit untuk dilakukan. Jadi dirubahlah implikasi ini menjadi aturannya disebut dengan conditional proof atau pembuktian kondisional. Itu membawa apa namanya? Membawa antecedent. Antecedent itu yang sebelah sini tuh biasanya disebut dengan antecedent kan? Kalau dalam implikasi ini disebut dengan antecedent. Ini disebut dengan yang sebelah panahnya itu disebut dengan konsekuen gitu ya. Ini udah direkam belum? Sudah ya? Sudah direcord? Sudah, Bu. Udah, Bu. Iya. Ini disebut dengan consequence. Nah, ini dibawa menjadi premis, ini dibawa menjadi konklusinya. Kemudian sampai begitu, sampai implikasinya tuh hilang gitu. Sehingga nanti mudah lagi dengan menggunakan aturan penentuan. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, 1 orang mengerjakan latihan berapa nih? Yang untuk kondisional, biasanya 1 contoh, kemudian Ibu minta 1 orang menyelesaikan. Yang mana tuh? Yang untuk aturan kondisional. Nah, nih, A ya. A itu semuanya ya? A, 1, 2, ya semuanya berbentuk implikasi itu. 3 yang panjang lah implikasinya. 4, 5. Oh, pendek-pendek ya, nggak apa-apa lah. Siapa yang mau coba? Boleh pilih yang mana saja. Antara 1, 2, 3. Apa? Antara. Silahkan, Bagas. Bagas ya. Mau berapa, Bagas? Nomor ya, nomor 3. Ya, silahkan. Share screen aja. Ibu jadikan dulu all partisipan can share screen ya. Supaya Ibu nggak buat-buat orang. Oke. Tuh, udah semua orang bisa share screen tuh.
Silahkan Bagas. Tunggu. Kalau nggak pakai kacamata, mata pedih. Kalau pakai kacamata, telinga sakit. Gimana? Telinga sakit pakai ininya karena ujungnya karena pakai stiker ya. Ya, silahkan Bagas. Yang pertama kita buat premis-premisnya semuanya dulu. Karena antecedennya P, berarti kita jadikan P sebagai premis ketiga. Kemudian konklusinya menjadi R. Setelah itu kita dapat mengadisi P dengan sembarang huruf, misalkan S, jadi P, oh salah Bu. F. Apa lagi Bagas? Bingung ya? Iya Bu, bingung Bu.
Mana lagi nih? Tunggu. S. Coba. Dia kemana nih? R ya? Ya, Bu. Coba adisi P sama S berarti ya, Bu. P atau S. Mana P dan S? Dua exportation tuh bisa. Apa nih, Sa? Premis duanya, Bu. Premis 2-nya nggak diubah aja, Bu. Iya. Jadi exportation. Jadi Ya, bisa. Exportation. Iya. Dua exportation. Benar. Benar tuh. Exportation. Premis 2 exportation. Premis 2 exportation. P dan S. Maka jadi P. Terus gampang lagi ya. Komponennya. Langsung N 5 dan 1 ya. Oh iya, 1 dan 5. Benar. Ya, Bu, jadi gitu. Iya. Iya ya. Nah, tuh. Ternyata kalau ingat semuanya langsung nyambung ya mahasiswanya yang 2 tadi. Ibu malah nggak nyambung tadi itu. Waktu yang 2 ke exportation itu juga belum kepikiran tuh malah mahasiswanya yang ingat dengan itu. Gitu. Gina ada papahnya di belakang ya. Apa ini? Iya ya, betul. Ada pertanyaan? Bagas ya. Bagas Fajriansah. Oke. Begitu, ada pertanyaan tentang CP conditional proof atau aturan pembuktian kondisional. Ya, tinggal angkut-angkut aja tuh. Antecedennya jadi premis, konsekuennya jadi konklusi. Ya, sederhana caranya. Tuh. Nah, sekarang kita coba yang dia ada 4 kalau Ibu tidak salah, kemarin Ibu sudah mengajar ini di sesi hari Kamis. Ada 4 kata temennya. Aturan apa lagi yang kedua? Di video Ibu sudah terangkan juga itu. Aturan pembuktian tak langsung. Nah, apa pula nih aturan pembuktian tak langsung ini? Nah, aturan pembuktian tak langsung memperlihatkan bagaimana argumen-argumen dapat dibuktikan validitasnya jika kita mengkombinasikan premis-premisnya dengan penyangkalan konklusinya sedemikian rupa sehingga diperoleh sebuah kontradiksi. Langkah ini menunjukkan bahwa jika kita menerapkan sebuah asumsi, apa yang kita buktikan kita anggap salah, sedangkan yang benar adalah negasinya. Dengan demikian, jika asumsi ini mengakibatkan munculnya sebuah kontradiksi, maka berarti apa yang kita asumsikan adalah salah. Kalau yang kita sangkalkan adalah salah atau sesuatu yang kita asumsikan adalah salah, artinya argumennya adalah atau konklusi yang ingin kita buktikan adalah benar. Ya, nah itu dia. Jadi kalau kalian susah memahami ini, tapi secara satu kalimat ya, secara intisarinya ya. Jadi kita buat negasi dari konklusinya. Kalau setelah kita hitung, kita olah, ternyata muncul di akhir itu atau muncul di beberapa satu baris, terserah baris yang keberapa itu sebuah kontradiksi, artinya sangkalannya itu salah. Berarti kalau sangkalan yang kita misalkan itu salah, artinya adalah konklusinya adalah benar. Kalau konklusinya sudah benar, artinya
argumennya valid ya untuk membuktikan kata-kata itu benar apa. Lebih memahaminya kita coba ke contoh ini. Ya, ini Ibu bisa kecilkan nggak sih? Semuanya coba dimas dulu ya. Nah, tuh bisa dimas ya. Oke, sekarang kita coba ini bentuk apa namanya ini? Soalnya ya. Nah, kita salin dulu seperti biasa premisnya, ini premis 1 gitu ya. Jika P maka Q, ini premis 2, jika Q maka R, ini premis 3P, ini adalah konklusinya R. Nah, kita buat penyangkalan dari konklusinya kan itu tadi tuh, negasi R. Nah, setelah kalian membuat penyangkalan dari negasi R ini, kalian pikirkan menuju ada nggak sangkalan yang akan kontradiksi yang akan ketemu. Nah, ternyata ketika dilihat ini ketika 2 dan 4 modus ponen, 2, 4 modus ponen itu negasi Q. Tolen. Oke. 15 modus tolen ya, kok modus ponen sih. 15 modus tolen, 15 modus tolen, negasi P maka negasi P. Ternyata ada 3 dan 6 itu kalau kita konjungsikan gitu ya, P dan negasi P gitu ya, 3 dan 6 ini mah bukan 3 dan 7. 7 kan lagi proses ini. 3 dan 6 dikonjungsikan ternyata ada P dan negasi P. P dan negasi P itu adalah sebuah kontradiksi karena kalau dilihat kalau nilai kebenarannya ya benar salah ya dikonjungsikan dengan negasi P itu salah benar gitu ya. Maka hasilnya itu pasti salah semua tuh, salah. Ya, terlihat sebuah kontradiksi, menemukan sebuah kontradiksi. Nah, jika ada ketemu sebuah kontradiksi, berarti penyangkalan ini artinya salah. Yang kita misalkan bahwa konklusinya itu tidak benar, itu salah. Kalau yang kita sangkalkan itu sudah bernilai salah, maka ini hasil yang benar gitu. Berarti konklusinya itu benar. Artinya argumen ini adalah sebuah argumen yang valid gitu. Nah, itu teori pembuktian dari pembuktian tak langsung. Ya, nah untuk lebih pahamnya mungkin mahasiswa boleh coba sendiri. Siapa yang mau coba itu Ibu belum lihat soalnya tuh, kok main kelas aja. Ya, kita coba. Kalau nggak salah itu tuh bagian B ya, Ibu bikinnya ya. Bu, izin bertanya. Ya, tunggu bentar ya. Ayo. A dan B, Ibu kalau itu. Nih. B 1, 2, masa boleh pilih ya. 2, 3, 4. Ya, sampai 4. Ya, silahkan Rio. Tadi kan di pembuktiannya yang dikonjungsikan negasi pokoknya berarti yang dikonjungsikan untuk dapat kontradiksi itu enggak, misalnya tadi kan konklusinya R, terus kita dapat negasi R, berarti enggak negasi R dan R gitu ya Bu? Bukan. Apa aja yang penting dia negasi sama itunya ya Bu? Iya, terserah. Yang penting ketemu ada premisnya yang berbentuk kontradiksi. Bukan ke arah konklusinya, bukan R dan R. Bukan harus ketemu dia sesuai dengan kontradiksi dari konklusinya. Bukan negasi R dan R gitu ya. Tapi apa saja boleh yang menjadi sasaran kontradiksi. Yang penting ada premis-premisnya yang berupa kontradiksi gitu. Dalam premis-premisnya itu. Bu, Ya, silakan. Bu, Nisa, Bu. Ini apa nih? Masih bertanya atau? Nah, Oh, udah mau ngerjain jawab. latihan. Oke, silakan. Udah ya? Sudah Bu, sudah. Oke. Bu, izin bertanya lagi, Bu. Oh ya, silakan. Misalnya kan konklusinya R kan, Bu. Nanti kan kita ituin jadi negasi R. Kalau untuk hasilnya itu boleh R dan negasi R, Bu, dikonjungsiin, Bu. Kalau ketemu di dalamnya itu R dan negasi R bisa ketemu untuk sebuah kontradiksinya boleh? Boleh aja. Boleh Boleh apa kan? aja? Boleh. Pokoknya harus ada, pokoknya ada yang dikonjungsiin gitu, Bu.
ada kontradiksi, bukan harus iya. yang dikonjungsi. Konjungsi itu dalam bentuk kontradiksi tuh. Iya, P gabung, dan iya, Bu. negasi. Yang nilainya Ya, Bu, adalah makasih, sebuah Bu. kontradiksi. Iya, boleh aja sih R dan negasi R, nggak masalah. Yang penting di seluruh rangkaian argumennya itu terdapat sesuatu yang bisa kita kontradiksikan, ketemu sebuah kontradiksi. Artinya ketika ketemu sebuah kontradiksi, kita tidak boleh bahwa kita sudah menolak, bahwa kita mengumpamakan ingkaran dari konklusinya itu salah, artinya argumennya valid. Bahwa yang kita terima itu adalah konklusinya. Gitu. Ya, oke. Siapa tadi yang mau mencoba? Anissa, Bu. Silakan. Anissa nomor berapa? Tadi Nomor katakan ya. nomor 2, Bu. Oke, silakan Anissa. Tadi sih bagus ya. Oh, udah. Baiklah. Yang langkah pertamanya kita buat premis-premisnya. Yang nomor 3-nya, kita implikasikan konklusinya. Kita negasikan. IP itu apa kepanjangannya ya? Indirect proof. Kemudian tak langsung indirect proof. Kemudian dari 2 dan 3 kita dapatkan modus tollens, yaitu jika P atau R maka D, yang nomor 3-nya negasi D, maka dihasilkan negasi P atau R 2,3 MT. Nomor 5. Kita demorgankan yang nomor 4. Negasi P dan negasi R. Nomor 6. Nomor 6-nya kita simplifikasikan yang bagian nomor 5, yaitu yang negasi P. Kemudian dari nomor 1 dan nomor 6 kita konjungsikan P dan negasi P. 1,6 kon. Sih. 1,6 kon.
Ya, Bu. Iya, benar ya. Apa ini? Yang pertama itu 2,3 modus tollens ya, negasi dari P atau R. Oke. Kemudian dimasukkan ya, De Morgan ya. Itu apa sih? Ya, De Iya, Bu. Morgan ya. De Morgan, betul. Atau jadi dan, iya. Betul. Kemudian bisa kita simplify, boleh negasi P, boleh negasi R. Kenapa negasi P yang dipilih? Karena di satu nampak ada P gitu ya. Ya. Kalau negasi R nggak ada R di dalam, harus kita cari lagi R gitu. Ya udah, berarti tinggal dikonjungsikan 1 dan 6. Terjadi sebuah kontradiksi ya. Betul. Siapa tadi barusan? Anisha. Anisha. Oke, Anisha. Sekarang Ibu beri kesempatan kepada mahasiswa lagi yang apa namanya tuh, yang menerangkan yang bagian berapa lagi tuh? Ini tuh, dia kan ada setengah tuh, setengah Ibu handle, setengah mahasiswa handle, kan udah ada videonya juga ya, udah ada modulnya juga. 6.3 sama 6.4. Silahkan. Siapa yang mau coba? Atau dikasih waktu dulu untuk lebih memahaminya, baca dulu, mungkin udah lupa. Kemarin udah nonton sama video, tapi udah lupa lagi. Ibu kasih waktu berapa menit? 10? Bisa? 6.3 dan 6.4. 10 menit aja ya. Ya. Oke, silahkan 10 menit dari sekarang. Habis ini silahkan raise hand. Siapa yang mau menerangkan? 6.4 tuh kalau tidak salah Ibu, 6.3 itu mirip-mirip juga sih dengan CP ya. Tapi itu lebih panjang aja sih. Apa itu namanya ya Ibu? Istilahnya tuh Bu, sering lupa. Apa namanya? 6.3 apa? Tautologi, Bu. Aturan pembuktian tautologi, dia mirip-mirip dengan CP tuh. Kemudian 6.4 invaliditas argumen. Oke, itu mencocok-cocokkan nilai kebenaran ya, nebak-nebak nilai kebenarannya. Tapi jago-jago sih yang sesi kemarin. Supaya tidak terjadi saling ini gitu. Silahkan. 6.3 6.4 pembuktian invaliditas argumen. 2 poin ya, 10 menit silahkan. Anisyah tadi udah oke. Udah ya, dari checklist. Tadi Bagas juga udah.
Sudah, siapa yang mau mencoba? Yuk, Hazim, Bu. Manda, Bu. siapa yang belum pernah? Resti udah pernah? Resti Amanda? Belum? Belum, Bu. Oh ya, silahkan. Yang apa tuh? Yang tautologi. Ya, yang ini? Yang invaliditas? Saya Bu mau coba. Ya, silahkan. Resti dulu. Yang mau contoh soal tautologi ada nggak? Marsha, Bu. Siapa? Marsha Habibah. Oke, silakan. Contoh soal invaliditas. Susah ya invaliditas ya. Menebak-nebaknya sih yang agak sulit bagi Ibu. Ini nggak usah pakai, oh mau ditulis lagi. Boleh sih, pakai modul juga boleh. Pasti kalau kesulitan menuliskan lagi, terangkan pakai modul Ibu aja juga boleh. Modul yang sudah di-share di e-learning-nya. Kelihatan, Bu? Kelihatan. Nah, jadi untuk pembuktian tautologi ini menggunakan tautologi yaitu dengan mengubah anteseden menjadi premis, lalu mengubah konsekuen menjadi konklusi. Contohnya yaitu jika P dan Q maka R, maka negasi P, atau jika Q maka R. Premisnya yaitu lalu konsekuen kita jadikan sebagai konklusi. Premis ini dapat kita jadikan sebagai implikasi dengan menggunakan material implication, menjadi jika P maka jika Q maka R. Selanjutnya kita menjadikan P sebagai premis, lalu menjadikan jika Q maka R sebagai konklusi. Jika Q maka R, Q dapat dijadikan sebagai premis baru dengan R sebagai konklusi. Selanjutnya, P dan premis kedua dan premis ketiga dapat kita konjungsikan. Lalu premis 1 dan premis 4 dapat dijadikan dengan modus ponen, yang sehingga menghasilkan R.
Sehingga kita mendapatkan R sebagai konklusi. Akibatnya, premis tersebut valid Bu, Iya, sebagai bener. tautologi. Resti pakai apa sih ngetiknya? Pakai Pakai- keyboard ya? Iya, Bu. Berarti tahu ini ya, tahu. Enggak ngelik itu kan, enggak ngelik insert itu ya. Pakai insert ya, atau tahu simbol-simbol misalnya jika maka itu di keyboard apa gitu. Oh, diganti, Bu. Diganti itu maksudnya? Kan nanti ada di simbol, terus misalkan kita ambil yang dikasih autocorrect. Autocorrect, terus nanti oke, terus yang kita masukin ke tempat autocorrect itu pas ditekan terus di enter nanti jadi itu. Jadi tetap masukin insert ya? Awal sekali aja Bu, pas di awal. Oh, pantesan. Coba-coba diulang lagi. Ibu kepo sih. Ya coba. Oh. Misalkan apa ya? Misalkan ini yang tanda itu autocorrect, misalkan SS pakai huruf besar, add, oke. Misalkan di insert dulu, terus close. Kita coba di bawah, SS, itu Bu. Tinggal diketik ininya. Iya, Bu. Oh gitu. Jadi setiap mau nulis itu aja diketik terus ya. Maka muncul yang di dalam. Oh gitu tuh. Ya, ilmu baru itu. Resti ya. Oke, bener ya. Tadi udah kan mirip-mirip dengan ini berarti dengan conditional proof ya. Kan tetap yang di kiri dijadiin ke ke premisnya dulu, yang kanan dijadiin ke konklusinya, begitu terus. Kalau mau ke premisnya dulu silahkan, terus habis itu diolah lagi sampai ketemu yang bagian konklusinya. Ibu rasa enggak terlalu susah ya, Resti. Silahkan yang mau coba dulu ya, Rio, yang latihan dulu ya. Habis itu baru ke Rio, Iya, Bu. validitas. Silahkan, siapa yang mau mencoba satu soal? Itu kalau bagian tautologi itu yang nomor berapa ya di modul? Yang latihan. Resti Amanda. Oke. Silakan. Yang nomor berapa tuh di modul bagian berapa tuh? Kalau yang Bagian B. bagian Oh, bagian B. D. Coba Ibu lihat dulu. D. Ini yang B ini apa nih? B ini indirect ya. D. B. Orang sampai C. Sampai C cuma. B. Oh, bukan D. B. Oke. Silakan pilih. Boleh dipilih yang mana saja tuh. 1 sampai 5 yang B. Silakan. Natasha, Bu. Natasha Pratiwi. Ya, silakan. Nomor berapa, Natasha? Yang nomor 3-nya, Bu. Ya, silakan. Jadi antecedennya yaitu jika T atau D maka E dijadikan sebagai premis. Ini udah nyatet soal ini, Natasha. Dicatat dulu ya, Bu. Soalnya, Bu. Ini delay ya kalau ini ya. Biasanya belum selesai itu tulisannya telat muncul. Ini masih kosong. Iya, Bu. Soalnya jika T atau D maka E
maka jika T maka E. Maka antecedennya dijadikan premis, yaitu jika T atau D, maka E. Dan konsekuennya dijadikan konklusi, yaitu jika T maka E. Selanjutnya, dengan aturan kondisional kita jadikan T sebagai premis dan E sebagai konklusinya. Aturan CP. Selanjutnya, dengan addition dari premis 2, maka T atau D. Itu 2 addition. Selanjutnya, kita dapatkan E dari 1 dan 3 modus ponen. Udah, Bu. Iya ya. Itu T atau D maka E itu sebagai premis. Kemudian konsekuennya sebagai konklusi. Jika T maka E, betul. Terus pakai CP lagi ya. T-nya antecedennya sebagai premis, E-nya sebagai konsekuen. Berarti E sekarang konklusinya. Berarti dicari ke arah E. Nah, itu di apa tuh? Diadisi. Oke, adisi. 2 diadisi. Oke. Kemudian kita cari E itu sudah sederhana ya. Berarti modus ponen 1 dan 3. Iya, betul. Iya, begitu kira-kira. Natasha ya. Iya, Bu. Natasha kan Natasha Pratiwi kan ya? Oke, silakan Rio. Boleh pakai modul, boleh pakai contoh soal sendiri. Invaliditas lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas. Baik. Langsung saja di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pembuktian invaliditas argumen. Sebelumnya kita kutip terlebih dahulu beberapa kalimat. Jika sebuah argumen invalid, maka tidak mungkin terurut langkah demi langkah dari premis-premis menuju sebuah konklusi. Meskipun kita gagal membentuk sebuah deduksi terhadap sebuah argumen, tidak berarti bahwa argumen tersebut invalid. Mungkin saja sebagai akibat dari ketidaktelitian. Seperti yang kita ketahui, sifat manusia kan pasti ada yang namanya ceroboh atau tidak teliti ya. Nah, dengan pembuktian ini, misalnya kan ada contoh ini, misalnya contohnya ini ya. Ternyata pas kita buktiin menggunakan pembuktian yang sebelumnya itu kan ada aturan penggantian sama aturan penarikan kesimpulan tuh nggak dapet gitu. Nah, itu belum tentu argumen tersebut tidak valid karena nggak dapat dari aturan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu bisa menggunakan pembuktian invaliditas argumen, di mana pembuktian ini itu untuk mencari apakah di implikasinya atau di implikasi dari premis dan konklusinya itu ada nilai S enggak. Intinya seperti itu. Karena kalau untuk pembuktian menggunakan tabel kebenaran itu kan syaratnya di bagian konklusinya atau implikasi dari premis dan konklusinya itu harus benar semua atau tautologi ya. Nah, untuk membuktikan itu invalid enggak, jadi kan kita harus ada minimal satu aja pernyataan yang bernilai salah. Oleh karena itu, untuk contoh kita akan membuktikan argumen ini. Contohnya argumen
Premis satunya yaitu jika P maka Q, premis keduanya Q, kemudian konklusinya itu P. Nah, pertama kita buat dulu ke dalam argumen di mana premis-premisnya dikonjungsikan dengan lalu diimplikasikan dengan P-nya. Ini dia. Oke, kemudian kita buat tabel kebenaran singkat, tapi hanya satu baris saja di bawah ininya argumennya, ya ini hanya satu baris. Nah, tadi langkah selanjutnya karena kita mau nyari apakah ini invalid atau enggak, kita buat di sini nih. Di sini di bagian ini harusnya ada ini ya, kurung apa sih, kita gambar coba. Di sini harusnya ada kurung siko. Nah, di sini nih. Di sini harus salah karena ini kan hasil akhir atau implikasi dari premis sama konklusi ya. Di sini harus salah. Kenapa? Karena tadi kita akan buktikan apakah ini ada nggak tautologi gitu. Ini salah. Nah, seperti yang kita ketahui untuk implikasi pada bagian antecedents itu implikasi bernilai salah jika dan jika ininya bernilai benar dan antecedent bernilai benar dan antecedent dan konsekuen. Oh ya, konsekuen itu bernilai salah. Nih. Ya salah. Nah, kemudian karena ini udah dapat tadi kan, dapat di mana P-nya tadi kan udah dapat nih S-nya. Terus di sini ada konjungsi di sini. Tuh. Di sini ada konjungsi. Kita tahu kalau konjungsi itu bernilai benar jika dan jika keduanya benar. Jadi dipastikan yang ini kan konjungsi ini dan ini kan. Jadi ini benar, Q-nya benar, kemudian yang ini juga benar. Tuh. Udah dapat nih nilai Q-nya. Kita taruh di sini tuh. Nah, kita buktikan apakah ini dengan ini itu sesuai ini. Ini kan jika S maka B, ini itu benar ya, di mana implikasi itu hanya bernilai salah jika antecedentnya benar, kemudian konsekuensinya salah. Nah, karena ini terisi semua, tidak ada yang nggak masuk gitu. Karena ini terisi semua dan sesuai, maka argumen ini itu invalid seperti itu. Karena tadi kan dibuktikan ada S yang salah gitu di implikasinya. Sekian, terima kasih. Jadi argumennya invalid, Rio, kesimpulannya. Iya, Bu. Coba mana kesimpulan bawahnya? Satu nilai kebenaran salah. Mana yang invalid itu yang kata Rio tuh? Di sini nggak ada ditulis invalid, cuman kalau dilogikain invalid, Bu, karena dia ada yang salah di bagian implikasi dan diuji ke semuanya itu bisa masuk semua gitu nilainya. Coba ke atas. Ini modus apa nih? Ada nggak? Modus tolen nggak? Kalau modus tolen kan harus nih. Kalau modus tolen negasi nggak bisa juga. Oh ya, jika P maka Q negasi Q maka negasi P ya. Ya. Bukan modus tolen ini ya. Bukan. Oh gitu ya. Berarti yang menebak itu ya, menebak menebak posisi dari apa sih namanya? Itu kan kalau misalnya diuji pakai harusnya ada satu yang salah. Jadi kan ini kan untuk mempermudah aja gitu. Apakah ini ada yang salah enggak? Gitu. Kalau ada satu yang salah aja di sini dibukti berarti dia tuh invalid. Kalau tautologi itu baru valid ya, tautologi semua Ya, kan. Ibu sudah meminta mahasiswa untuk bagaimana membuktikan kebenaran dari bentuk-bentuk
pembuktian langsung itu dengan menggunakan aturan tautologi, yaitu mengkonjungsikan semua premisnya dan mengimplikasikan dengan konklusinya, terus dicari dengan tabel kebenaran. Itu sudah ada dikasih tugas ke mahasiswa. Lupa Ibu atuh. Ibu cuma meminta Pernah dikasih tahu, cuman Bu, kalau di video kalau ya. di tugas, ya. Di video apa? Di mana? Ibu ngasih tahu. Kalau di tugas itu nggak ada kalau nggak salah Bu. Dia tuh cuman ya pembuktian biasa, nggak sama tabelnya gitu. Oh, berarti Rio taunya dari mana tuh membuat pernyataan implikasi itu dengan mengkonjungsikan premis-premisnya, kemudian mengimplikasikan dengan konklusinya. Terus kalau dia bernilai tautologi semua, bernilai benar semua, berarti itu valid dengan itu dengan membuktikan tabel kebenaran tuh ada tuh di video Ibu. Ada, iya. Malu, ada ditonton? Ada. Iya, yang lain ada nonton? Rio, Ada, Bu. Rio aja nih yang nonton kayaknya. Oh, Azim ada nonton ya. Itu lupa Ibu. Selain meminta dihafalkan, juga dibuktikan kebenarannya, tapi dengan menggunakan tabel kebenaran yang kayak misalnya modus ponen, modus tolen, simplify, dan semuanya itu harus dibuktikan dengan tabel kebenaran bahwa itu adalah argumen-argumen yang sudah valid gitu ya. Itu dengan cara mengkonjungsikan premis-premisnya, kemudian mengimplikasikan dengan konklusinya, dan buktikan seluruh nilai kebenarannya itu adalah tautologi, itu baru benar. Nah, ini benar pembuktian invaliditas argumen itu apa namanya tuh? Jika semuanya itu bisa tidak bertentangan gitu ya, tidak ada, maksudnya cocok gitu ya, Rio. Semuanya ketika kita misalkan hasil akhirnya itu salah ya, yuk coba lihat ke bawah tadi, Rio ke bawah. Yang akhir aja, hasil akhir aja. Nah, itu kan berarti hasil akhirnya di mana tuh Rio? Di panah yang mana sih? Ini Bu, di antara ini. Kan dia masuk semua. Kalau misalnya hasil akhirnya, hasil akhir dari bentuk implikasinya tuh yang mana tuh? Ini. Oh, yang itu ya. Oke, itu hasil akhirnya kan? Kan itu operasi terakhirnya ya. Kan di jika P maka Q dikonjungsikan dengan Q, diimplikasikan dengan P. Berarti kita cari dulu implikasi jika P maka Q dan dikonjungsikan dengan Q. Nanti baru kita implikasikan lagi dengan P, kan gitu ya. Tapi kan nggak mungkin sebanyak itu ya. Kalau kita cobakan ke tabel kebenaran, kita buat dulu P-nya, kita buat dulu Q-nya, ya kan? Tergantung banyaknya pernyataan tunggal, apalagi kalau ada banyak. 4. Apalagi kalau banyak, kalau ada 4. Berarti barisnya ada berapa tuh? 16. Apalagi kalau 5. Ya kan? Nah, caranya adalah dengan menggunakan ini, dengan menggunakan invaliditas argumen, kasih aja nilai apa namanya tuh? Nilai akhirnya itu false ya. Ya, false. Kemudian lihat ke kiri dan ke kanannya tuh. Yang Rio kasih salah itu dari mana asalnya dulu dibuat yang pertama? Itu yang pertama ini. Dari mana asalnya tuh, Yo? Itu berasal dari asalnya dari ini implikasi, karena kan kalau argumen dengan konklusi itu kan pasti diimplikasikan kan Bu. Jadi ya maksud Ibu dari mana asal akhir, yang hasil akhir itu berarti dari P dan ya dari situ ya, sama itu ya. Kan itu kan sebelum ke sana kan 2 itu kan yang dioperasikan ya. Untuk dapat nilai salah tuh yang di sana dulu ya. Ya, Bu. Nanti maksud pertanyaan Ibu ini, Yo. Ngerti. Langkah sebelum S itu ketemu, itu yang kolom keberapa itu yang dioperasikan? Kolom P1, iya betul. Sama kolom dan ya, kan hasil akhir dari operasi sebelah kiri ya. Dengan dan diimplikasikan. Makanya kolom kedua itu yang diisi dulu. Berarti S itu berasal dari benar dan salah ya, kalau implikasi, betul. Ya berarti P-nya itu kita misalkan salah, kemudian dan-nya itu kita misalkan benar ya. Itu makanya dapat nilai salah. Oke. Terus kemana lagi pindah setelah itu? Ini kan tadi udah dapat P-nya. Udah dapat ya, ke pindahkan S ke P. Oke. Yang dan ini. Ya, dari mana tuh operasi dan? Yang ini sama yang ini. Oke, dari implikasi itu dan Q ya. Betul. Itu berarti
tebak lagi tuh, dan berasal dari benar dan benar ya. Berarti oke, B-nya itu B, itu benar. Oke, betul. Ya udah, kalau B itu Q-nya udah dapat, Q-nya dipindahkan lagi ke Q yang di sana. Nah, itu matching nggak? Iya, menyesuaikan ke ininya juga. Karena ini pas, kan bisa kalau salah benar ya benar karena implikasi. Bisa pas ya, salah benar kan benar implikasi. Berarti nggak ada yang bertentangan ketika kita misalkan hasil akhirnya salah. Nggak ada yang ini, berarti ini bukan tautologi ya. Ya. Karena ada salah satunya yang salah ya. Iya, berarti invalid argumennya. Nah, itu cara apa tadi itu Ibu tertarik dengan omongan Rio tadi yang apa tadi itu? Manusia apa tadi tuh? Manusia tidak lepas dari kesalahan gitu Ya, ya. ketelitian itu. Ketelitiannya. Soalnya walaupun pakai udah tabel kebenaran, walaupun udah yang singkat kan, kalau 16 itu kan banyak ya gitu. Ya pasti ada yang tidak teliti. Kalau tidak teliti di tengah itu kan pasti di akhirnya keganggu juga itu di salah satu baris gitu. Atau gini, bisa nggak Ibu begini? Ibu nggak ketemu nih, Ibu nggak ketemu, udah coba aturan penggantian nggak bisa, pakai aturan ekivalen nggak bisa, pakai aturan kontradiksi dan sebagainya itu nggak bisa gitu ya. Terus Ibu beranggapan bahwa itu adalah argumen yang tidak valid gitu ya, tidak valid misalnya. Nah, Ibu coba aja pakai aturan invaliditas ini untuk meyakinkan bahwa itu adalah argumen yang tidak valid gitu. Boleh nggak begitu? Boleh Bu, emang dasarnya dari situ. Emang dasarnya dari situ ya. Jadi supaya meyakinkan kita bahwa kita sudah mengambil keputusan bahwa argumen ini nggak bisa dibuktikan kevaliditasannya. Ini adalah argumen yang tidak valid gitu ya. Nah, coba aja dengan tabel kebenaran. Ini kalau singkat mah masih bisa kita coba dengan tabel kebenaran, kita konjungsikan, kemudian kita implikasikan, kita coba dengan tabel kebenaran. Kalau ada aja yang salah satu, itu tidak invalid gitu. Sebenarnya mahasiswa juga bisa yang kemarin-kemarin itu, yang argumen-argumen itu bisa juga menggunakan tabel kebenaran. Cuma kan soal itu ada perintahnya kadang, buktikan dengan aturan penarikan langsung dan aturan ekivalensi, buktikan dengan tautologi, buktikan dengan IP, buktikan dengan CP. Nah, tapi kalau tidak ada perintah soal, kalau memang udah nggak kepikiran banget, udah mentok banget gitu ya, boleh pakai tabel. Konjungsikan premis-premisnya, implikasikan dengan konklusinya, kemudian cari nilai kebenarannya. Kalau ada yang salah aja, kalau tidak tautologi itu invalid itu. Nah, lebih pendek lagi dengan ini tuh. Misalkan aja salah yang terakhir itu di kesimpulannya. Kalau ada yang matching semuanya terakomodir gitu berarti ada. Tapi harus hati-hati juga ini mahasiswa mencoba-coba itu yang agak sulit ya, mencoba-coba benar. Alur mundur, betul, looking back, ya alur mundur. Memikirkan dia berasal dari mana ke mana, kayak Ibu tadi itu tuh yang akhir itu berasal dari mana, ujungnya sama hasil akhir yang done gitu kan. Nah, kita mikir lagi tuh, dia tandanya implikasi, berarti mencoba-coba itu alur mundur, itu yang agak sulit. Betul, iya. Yang lain gimana, paham Mbak? Paham kan ya? Paham Bu. Oke, paham. Oke, silahkan yang siapa lagi tadi? Sudah ada kan ya? Yang mau coba invaliditas argumen untuk latihan satu buah. Siapa yang mau mencoba? Ini barusan Rio ya. Rio. Tadi sebelum Rio tadi siapa? Natasha udah ya. Natasha udah di checklist juga. Yang buat hari ini ya. Oke, silakan. Ini latihan ya. Ini Rio yang buat ya. Di close aja dulu Rio. Di close, stop screen, silahkan. Yang mau mencoba ke latihan. Siapa? Diva Azizah. Ya, silahkan. Diva Azizah. Nomor? Nomor 1, Bu. Ya, silahkan. Kita sampai jam berapa ini? 5 aja, Mbak. 3. 3, Bu.
Jam 3. Oke, bisa lah ya satu soal ini terakhir. Udah nampak, Bu? Udah. Satu. Oke, udah. 9 menit lagi. Nah, pertama kita untuk membuktikan invaliditasi argumen, kita mengisi salah pada bagian implikasi. Karena untuk menyatakan itu valid, maka dia harus bersifat tautologi, yang berarti hasil kebenarannya itu benar. Nah, karena ini salah, kita menentukan bagian yang ini untuk menjadikan implikasi ini salah, maka yang ini benar, yang ini benar. Tunggu dulu, Yang Diva. Ini tuh bentuk implikasinya gimana tuh di langkah 1? Apa Ibu yang tidak terlihat implikasinya atau memang tidak lengkap tuh? Oh, tidak lengkap, Bu. Bentar, Bu. Tinggal sedikit, Bu. Suka dikonjungsikan ya, konjungsi. Ya, Bu. Konjungsi. Oke, diimplikasikan dengan konklusinya ya. Nah, itu ketinggalan. Pertama, kita jadikan ke bentuk implikasi. Kemudian, di bagian di implikasi itu kita isi salah. Soalnya kita kan akan membuktikan bahwa argumen tersebut adalah valid. Sedangkan kalau kita argumen valid, maka nilai kebenarannya adalah benar semua. Nah, kemudian langkah ketiga, kita mengisi kemungkinan-kemungkinan. Untuk menyatakan ini salah, maka tentu ini harus benar dan ini harus salah. Nah, untuk menentukan ini benar, maka di sini harus benar, kan dan di sini harus benar dan di sini juga harus benar. Terus, nah setelah itu kita menentukan kemungkinan-kemungkinan yang ada. A atau D ini bersifat salah jika yang di sini salah dan yang di sini juga salah. Kemudian kita menentukan B atau C ini benar, karena di sini sudah diketahui A salah, maka di sini A juga salah. Di sini D salah, maka di sini D juga salah. Nah, bagian ini untuk menentukan bahwa di sini benar, maka kemungkinannya adalah benar-salah, benar-benar, benar-salah, atau salah benar. Bentar, Bu. Untuk menentukan ini benar, tentu yang bagian implikasinya ini harus juga benar. Karena kalau di sini dia salah dan di sini benar, maka di sininya akan salah. Tuh. Terus bentar, Bu. Lupa, Bu. Salah. Di sini kalau di sini benar, kalau dengan benar. Nah, di sini untuk menjadikan implikasinya benar, maka di sini bisa kita coba untuk benar. Terus untuk implikasi ini. Nah, karena hasilnya benar, maka implikasi di sini juga harus benar. Dapat kita tentukan C-nya kalau ini benar-benar bentar, Bu.
Salah. Karena kalau dia benar salah, maka implikasinya adalah salah. Berarti C-nya salah. Gitu, Bu. Udah langsung ke hasil akhir gitu, Bu. Kalau di sana salah, di tengah-tengah bisa B yang atau terganggu nggak? Nggak ya, karena atau kan benar. Atau kan konjungsi ya, walaupun salah di sana B-nya udah benar bisa benar. Iya. Iya, salah satu bentuk contoh dari yang pernyataan baris yang salahnya itu udah matching semua tuh. Dikurung, coba dikurung, kita coba periksa secara keseluruhan gitu ya. Berarti itu teh jika A maka B-nya dulu dioperasikan. Salah benar, hasilnya benar. Oke. Terus kita konjungsikan dengan jika C maka D. Jika C maka DC-nya salah, D-nya salah, itu boleh benar, benar. Berarti nanti kita konjungsikan benar dengan benar, benar. Oke, dapat benar di tengah ya Ibu untuk memeriksa saja nih. Kemudian B atau C benar salah, ataunya B boleh. Ya, terus ini dikonjungsikan dengan ini berarti yang hasil ini dikonjungsikan dengan ini. Berarti benar-benar di tengah itu benar-benar dan itu benar juga bisa tuh ya, benar-benar benar, dan benar tuh. Terus hasil A atau D lagi. Salah, 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 boleh salah. Kemudian kita hasil akhir yang ini B ya. Benar dengan salah, implikasinya salah. Iya, bisa cocok itu mah. Semua nilainya kalau ditinjau secara umum gitu dari awal sampai akhir gitu, itu memang udah sesuai gitu, tidak ada yang bertentangan, bisa matching. Bentuk itu berarti ada yang salah satu, berarti itu memang invalid. Itu kalau dipikir-pikir itu bentuk HS tapi bukan HS gitu sebenarnya kan, kalau HS yang depan tuh ya kan, tapi yang malah yang diambilnya sih menyilang gitu kan, makanya invalid itu argumennya tuh. Itu kan sebenarnya dibuat argumen yang invalid kan itu sebenarnya. Itu kan bukan aturan HS itu. Tapi malah diambil. Coba buka lagi di Fa Aziza. Coba tuh kalau mahasiswa jeli itu. Sama argumennya invalid tuh dari awal. Bentuklah bukan HS juga. Nah tuh, coba ke atas ke argumennya. Nah tuh, coba. Kalau seperti itu kan seharusnya apa tuh? BD kan? B atau D itu sebenarnya tuh. B atau D konklusinya itu AC. Ini malah ditukar kan? Ditukar ke B, ke C, disilang ke sini dan disilang ke sana gitu. Maka itu sebenarnya memang bukan aturan DS apa HS itu Ibu lupa? CS, Bu. Apa? Konstruktif dilema. Konstruktif dilema ya, konstruktif berarti CD. Oh, CD. Satu lagi yang negasinya yang dari belakang? Destruktif dilema. Destruktif dalam dilema DD ya. Itu negasi B atau negasi D. Kemudian ambil yang depannya negasi A atau negasi C. Nah, itu tuh jelas tuh dari sana tuh, bukan bukan DS dan juga bukan DD itu mah. Makanya dia tidak valid, pasti ada nilainya yang sesuai dengan ada yang salah di hasil akhirnya. Iya. Terima kasih Diva Aziza ya. Oke. Oke. Sudah pas jam 3 ya. Lebih tidak kurang selesai pas. Selesai materi sampai jamnya. Ibu rasa bisa dipahami itu dengan baik dan tidak sulit juga ya. Yang berkuantor Ibu rasanya sudah buat modul juga, sudah share video, udah dipelajari. Sudah coba ditonton. Sudah paham? Sudah, Bu. Kalau paham ujian kita lagi. Ada yang ingin ditanya juga Mas Adu? Masih bingung, Bu. Iya, Bu, masih kurang paham. Kalau sudah paham berarti kita bisa ujian mid semester sampai kegiatan 7. Tapi kalau belum paham terpaksa hari Jumat tambah 1.20 sampai jam 3 lagi gitu ya.
kemudian hari Sabtu atau Minggu kita ujian bersama 3 sesi semuanya. Itu dalam satu Zoom saja biar ini. Tapi itu Ibu susah mengamatinya, cuma sudah dikondisikan. Kemarin ujiannya harus diperlihatkan meja kerjanya gitu ya, terserah seperti apa kalian menaruh videonya, yang penting terlihat di atas meja itu hanya alat tulis dan double folio gitu. Nah, kalian terlihat di saat menulis tuh semua video di turn on kan. Kalau videonya tidak turn on, maka Ibu akan meminta di turn on kan, kemudian arah kameranya itu ke meja tempat menulis gitu ya. Nanti Ibu akan sediakan link submit UTS-nya di e-learning. Itu tugasnya itu cuma ada jeda 20 menit untuk memfoto. Itu kan fotonya di HP-nya udah pada canggih ya, bisa scanner itu kan. Kalau belum tahu scanner itu dipelajari dari sekarang. Ya foto scanner itu untuk semuanya gitu ya. Terus jeda dari selesai ujian tuh sampai ke mengumpul itu mungkin 20 menit apa 15 menit. Kalau sudah telat mensubmitnya berarti nanti akan ada reminding-nya warna merah. Jadi misalnya 100 menit gitu kita mulai jam misalnya 1.20 berarti selesai jam 3 berarti e-learning untuk mensubmit UTS-nya akan dibuka jam 3 akan ditutup 3.20. Ya, jadi dari selesai ujian tuh hanya punya waktu 20 menit untuk men-scan atau memfoto jawaban dan mensubmit tuh 20 menit ke sistem e-learning-nya gitu pas ujian. Dan ini jangan miring-miring memfotonya. Itu Kak, Ibu minta ampun itu sama mahasiswa, ada yang miring, ada tulisannya yang terpotong. Nah, itu kalau sudah begitu, kalau misalnya kalau mahasiswa dirugikan berarti itu tidak sepenuhnya ini juga, tapi Ibu usahakan melihat, tapi kalau udah terlihat udah tidak terpotong, udah miring, mana tulisannya jelek misalnya ini ya, itu udah nggak konsentrasi untuk mengoreksi ujiannya. Jadi usahakan bukan bagus sih, terbaca, tulisannya terbaca, kemudian memfotonya itu lurus gitu ya, kemudian menyambungnya itu pas gitu ya, kemudian bisa dikoreksi dengan baik gitu. Ya, itu sistem ujiannya. Jadi ujiannya ujian bersama di Zoom, kamera di turn on, yang di shoot itu adalah meja tempat menulis. Coba dipraktekkan dulu. Bagas coba. Bisa nggak? Itu. Boleh lihat modul tuh, Bu? Hah? Pas ujiannya. Boleh lihat modul? Enggak boleh. Pas ujian. Makanya disorotnya ke meja supaya mahasiswa tidak melihat. Coba. Bisa nggak waktu ujian dengan Bu Sri itu bisa kita waktu itu ujian Ale, tapi susah sih ya. Itu kemana Bagas mau miring-miring tuh, nggak bisa ya? Agak susah, Bu. Susah ya? Susah. Mungkin ada, kalau ada meja tambahan lagi mungkin nanti bisa. Coba siapa yang coba praktekkan? Satu, penasaran Ibu kenapa waktu itu mahasiswanya, tuh si Erlina Lara Maharani tuh. Itu gimana cara ngambilnya tuh Erlina? Tapi itu nggak jelas juga sih. Ya kurang jelas, Bu. Apa laptopnya aja dikebawahin gini, Bu? Laptopnya dikebawahin. Kalau pakai HP bisa mungkin, Bu. Kalau pakai HP, siapa yang pakai HP sekarang? Ini ada kuliah lagi nggak habis ini? Nggak ada. Ya, kita coba praktek dulu sebentar supaya tidak susah nanti ujian. Ibu juga tidak susah. Itu siapa tuh? Zelfi, itu gimana tuh? Susah tuh naik terus ya. Saya turunin, Bu. Nah, gitu. Saya laptopnya. Jadi mahasiswa juga yang kesusahan itu atau gimana ya? Ada saran gitu? Mungkin kalau pakai HP bisa disandarin, Bu. Di mana? Kalau pakai HP. Kalau laptop emang rada susah. Ya udah kita sepakati pakai HP kalau memang pakai HP. Coba yang sedang sekarang pakai HP siapa?
Rani, Bo. Nah, Rani coba. Rani ya. Tapi gimana ya? Kalau diginiin sih, Bobo. Rani coba. Gimana? Kayak gini sih, Bu. Tapi pakai apa ya di belakang? Kayak gini kan, Bu, maksud Ibu. Tapi jelas kemarin itu. Tapi nggak tahu mahasiswa pakai apa pas ujian Ale. Kita ujian bersama dengan Bu Sri kemarin. Dan memang bisa mahasiswanya cuma memperlihatkan meja ujiannya gitu. Nah, terus siapa tuh? Kalau Wiane tuh gimana? Coba Dio bisa nggak Rio? Dia pakai apa sekarang nih? Bu. Dia pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop. Laptop. Bagas pakai apa? Pakai laptop. Yang pakai Maharani, yang pakai itu. Ada lagi selain Maharani yang pakai HP? Ada yang mau coba praktek? Kalau misalnya pakai kamera belakang HP gitu. Gimana tuh, Bagas? Jadi dikebawahin aja. Coba bisa praktek nggak? Coba lift. Lift terus masuk pakai HP. Atau boleh pakai satu lagi? Ada akun lagi nggak? Biar diajarin ke temen. Kalau seandainya mahasiswa bisa dipercaya sih, nggak masalah ya. Tapi masalahnya mahasiswa ini. Kalau diserahkan ke mahasiswa, itu silakan turn on seluruh videonya gitu ya. Siapa yang melihat buku, itu tergantung kepada mahasiswanya dengan yang di atas, kata Ibu kan. Nah, kalau mahasiswa udah udah takut dengan yang begitu, itu mah nggak masalah. Mau dimanapun ujiannya itu nggak masalah. Masalahnya mahasiswa ini. Nah, itu pakai apa tuh, Bag? Ini Ya. bikin dari atas, Bu. Dari atas itu kan dipegang, Bagas. Iya, misalnya kalau Bagas sendiri sih punya tripod, Bu. Kalau bisa jadinya. Kalau mahasiswa yang punya tripod bisa ditaruh di atas tripod itu ya, terus disorot ke meja kerjanya gitu. Nah, itu bisa, itu terlihat tempat nulisnya gitu. Iya, kalau nggak pakai tripod gimana tuh? Nggak mungkin dipegang sepanjang ujian, malah akan mengganggu konsentrasi untuk ujian. Kalau itu memang terlihat, Bagas, memang terlihat mejanya banget gitu kan. Iya. Nah, kondisi ujiannya begitu yang Ibu mau pas ujiannya. Turn off, terlihat mejanya, jadi ketika menulis itu, tapi kalau mahasiswa mau curang, mah bisa curang, ditaruh apa di depan, tapi nggak boleh ada laptop kan di sana ya. Laptop tidak boleh, tapi yang terlihat mejanya, wajah mahasiswanya entah di mana kan, bisa jadi ya tuh. Kalau wajah mahasiswa yang nggak terlihat, bisa ke kiri dan ke kanan. Bisa nggak ada wajahnya di situ, ada mejanya di situ, ada tulisannya di situ. Seperti apa? Maksudnya ada orangnya. Bisa nggak? Di atas kepala jadi nanti, Bu. Di atas kepala. Ininya, tripodnya. Ada orang. Tempat kepala kayak gitu lagi, tapi iya. Bisa nggak gitu? Kalau ini kan mejanya doang. Gimana? Gimana? Ya sudah lah ya, inilah paling minimalnya gitu. Yang paling minimalnya pokoknya terlihat mejanya, meja kerjanya. Meja ketika menulis. Ya, nanti instruksinya begitu pas ujian. Jadi mungkin Ibu tidak akan banyak bicara, ditandai aja sih pakai mana mahasiswa yang tune off, mana yang tune on, mana yang kelihatan mejanya, mana yang tidak kelihatan mejanya. Yang penting Ibu instruksikan di awal. Jadi silakan diperlihatkan meja kerjanya, yang ada hanya alat tulis gitu ya.
dan kertas. Alat tulis itu termasuk kertas, penggaris dan itunya. Jika terlihat orangnya itu lebih baik gitu ya, ngambil posisinya itu berarti miring. Nah, miring seperti ini. Nah, ada di mejanya gitu. Nah, misalnya mejanya sebelah kiri ditaruh gitu ya. Nah, tertulis gitu. Kelihatan. Tuh, yang dianjurkan. Tapi kalau toh nggak bisa, mejanya paling tidak dengan tangannya. Ya. Kalau lihat kiri dan kanan pun, buka buku pun akan lama. Jadi kan soalnya lumayan panjang-panjang. Jadi kalau lihat catatan atau apa, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi silahkan persiapkan diri dengan benar. Soalnya tidak akan sulit-sulit ya. Tidak akan keluar dari yang sudah kita pelajari. Mungkin itu untuk hari ini. Sampai kegiatan belajar 6 ya. Insya Allah hari Jumat 7, insya Allah di Sabtu atau Minggu kita akan UTS. Dan tolong jangan lupa mengingatkan Ibu untuk membagi topik di kelompok di jam akhir-akhir hari Jumat. Ya. Oke, terima kasih mahasiswa semua. Masih tetap semangat ya, walaupun kita daring terus. Dan Ibu harap kita semua sudah mulai berdamai dengan situasi. Kalau Ibu sih sudah berdamai, malah disuruh luring, Ibu malah jadi malas ke kampus sekarang. Ini kan 2020 kan itu ada atau pilihannya. Boleh luring atau daring, Ibu malah milih daring. Karena Ibu sudah mencoba berdamai dengan kondisi yang seperti ini. Ternyata kalau ada media, ada modul, ada video, ada e-learning, ada pentab, kemudian dibantu dengan fasilitas-fasilitas lainnya tidak memberatkan, ternyata malah lebih fleksibel. Bisa dilakukan di mana saja. Kalau pagi jam 7 belum sempat mandi, baru habis sholat subuh gitu Ibu, bisa langsung nge-Zoom. Walaupun tidak akan mandi-mandi seharian itu, tidak ke kampus lagi malas, tinggal pasang jilbab gitu ya. Itu kan nggak terlihat juga. Ini mahasiswa Ibu yakin ini ada juga nih yang belum mandi dari pagi mungkin, siapa tahu. Ya kan? Ada yang belum mandi mungkin, ada yang masih pakai baju tidur, kan nggak bisa dilihat ini sekarang. Ibu juga kadang ngajar pakai mukena itu pagi dari subuh, itu kadang belum mandi jam 7 ya, yang masuk jam 7. Nah, itu lebih fleksibel. Misalnya di mana gitu, lagi nge-mall kan, kalau Bu Dina tuh sering Bu Dina ada belajar dengan Bu Dina. Itu sering nge-zoom-nya lagi nongkrong di kafe atau di mana gitu nge-zoom. Jadi kan sambil relax. Mahasiswa juga boleh. Kalau misalnya lagi sumpek di rumah, silahkan mau buka zoom-nya di mana, mau ke kafe, mau ke kantin sambil makan juga. Bu rasa banyak keuntungannya juga kadang kalau kita bisa menikmati dan mensyukuri apa yang kita hadapi sekarang. Cuma itu tadi tuh Ibu, karena kalau mahasiswa masih muda, kalau Ibu mata, pinggang, kepala, itu yang paling sering kalau terlalu lama dari pagi kan sampai jam 6 kan intensitasnya tinggi, paling itu. Tapi kalau untuk kemudahan Ibu sudah mulai menikmati. Di awal-awal banget itu ya agak susah, tapi sekarang udah alhamdulillah. Itu juga dengan mahasiswa. Ya, oke. Terima kasih. Ibu akan end meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.